Ini netizen saya Aku butuh ditanya edukasi. Al-Quranmu sama hadismu gitu. Baik, kita diskusi dua arah tentang tema keselamatan, oke? Oke? Silakan. Boleh. Oke, silakan. Silakan. Oke. Jelaskan bagaimana tentang tema keselamatan di dalam kekristenan. Nanti saya jelaskan bagaimana tentang konsep keselamatan di dalam Islam. Setelah itu kita tanya jawab. Silakan. Silakan. Bila perlu gabungkan ilmu kalian berdua, gabungkan jemaat sama pendeta, gabungkan semua gabungkan. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan main nurunkan ya, jangan main kick ya. Yang penting jangan tipu-tipu. Oh, siapa yang tipu-tipu? Gak ada yang tipu-tipu di sini. Oke, silakan. Oke, begini ya. Nah, kalau konsep keselamatan di dalam kekristenan ya, yaitu melalui ya kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ayatnya itu? Ya. Di Yohanes 8 ayat 24. Kata Tuhan Yesus ya, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau mati dalam dosamu. Ya. Akulah dia di situ, artinya dia adalah sang Mesias, sang juru selamat. Ya. Jadi kalau seseorang mengakui bahwa Yesus adalah sang Mesias, sang juru selamat itu, maka dia pasti akan selamat. Ya. Makanya janji-janji Tuhan Yesus melalui ayat Alkitab ada di Yohanes 10 ayat 28 ya, bunyinya seperti ini. Yohanes 10 ayat 28. Saya bacakan ya, karena itu panjang. Oke. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji kepastian keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ya, artinya dia jamin bahwa tidak ada kebinasaan, tidak ada hukuman, tetapi yang ada adalah hidup yang kekal. Ya, jadi itu kita harus diakui itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya, sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 10 ayat 9 ya. Saya bacakan ya, Roma pasal 10 ayat 9 benar seperti ini ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu ya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya konsep keselamatan dalam kekristenan itu harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Itulah konsep keselamatan melalui iman kekristenan. Nah, silakan sampai di situ aja. Oke. Ya. Oke, saya mohon kejujuran Anda Pak Pendeta ya. Saya mohon sekali ya. Saya butuh kejujuran saja Pak Pendeta. Saya tidak mau putar-putar. Ya. Anda membawa Roma tadi. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan selamat, betul? Kan? Ya. Oke. Matius 11:25. Di situ Yesus mengatakan siapa yang Tuhan. Aduh, Anda tahu cara diskusi enggak? Kita kan konsep keselamatan. Anda lari kemana-mana. Iya. Ya kan? Tidak, saya tidak kemana-mana. Bagaimana kalian sabar? Bagaimana kalian mau selamat sementara Tuhan saja kalian ambigu? Jelaskan dulu di ajaran agamamu, ya, konsep keselamatan menurut ajaran agamamu, jelaskan biar saya nanti bisa bertanya gitu. Iya, sekarang begini, Anda tadi membawa narasi itu narasi menipu umat, masalahnya. Coba Anda jawab jujur dulu sama saya. Anda sudah janji tadi tidak mau menipu-nipu, ya.
Anda mengatakan Kita tadi tidak mau menipu. Anda mengatakan udah di ayat sepakat, Roma. kita Sabar, bahas sabar, dua sabar, arah sabar. tentang keselamatan. Iya, Sekarang sabar. giliran Sabar. Sekarang giliran Iya, sabar. jelaskan konsep keselamatan melalui imanmu. Iya, sabar. Sabar. Anda tadi saja, Anda sudah menipu saya tadi, ya. Anda mengatakan bahwa barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di Matius 11:25, Yesus mengatakan yang Tuhan adalah Bapa. Jadi kita percaya yang mana coba? Yang satu mengatakan Yesus Tuhan, yang satu mengatakan juga yang Bapa Tuhan. Ditanya apakah dua-dua Tuhan, kalian bilang satu. Yang mana kita percaya nih? Yang Paulus apa perkataan Yesus? Coba. Yang mana kita percaya nih? Biar enak kita diskusinya. Yang mana nih? Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Loading. Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Yang mana kita percaya? Ya, baik. Ya, oke. Yang mana? Loading. Baru kita lanjut, baru saya jelaskan. Itu tahu cara diskusi, ya. Saya harap loading ini tahu cara diskusi yang baik. Silakan. ITG, yang mana kita percaya? Silakan. Nggak boleh. Paulus mengatakan, sabar. Biar saya lanjut, saya punya narasi tentang konsep keselamatan di dalam Islam, karena Islam itu agama berdalil, berbicara sesuai berlandaskan dalil. Ya, keselamatan tadi, Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa itu yang Tuhan. Jadi kita mau ambil yang mana narasinya nih? Oke. Sebenarnya yang kamu tanyakan, yang mau kamu tanyakan atau diskusikan itu yang mana? Soalnya saya bingung. Satu lompat. Tema keselamatan. Oke, tema kita keselamatan. Bagaimana kalian mau selamat kalau ambigu Tuhan? Itu kan pendapatmu. Oke, pendapatmu. Tadi Pak Pendeta Anda mengatakan di dalam Roma barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan maka dia akan selamat. Di Roma mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi di Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Karena begini. Berarti Tuhan Anda dua. Saya jelaskan ya. Sabar, Tuhan Anda dua. Loh, kenapa saya harus menjawab pertanyaanmu sebelum saya menjelaskan? Kan harus pada penjelasan. Silakan. Oke. Silakan. Yang pertama, loading. Yang pertama, begini ya, ini untuk ada 880 teman-teman juga ya, bahwa orang Kristen itu nggak percaya ada satu pribadi Allah, itu nggak percaya. Kita nggak percaya ada satu pribadi Allah. Jadi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu bukan satu pribadi. Itu dulu, clear dulu. Jadi kamu tidak boleh berpikir bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu sama dengan Tuhan yang kamu sembah. Kalau kita tidak membedakan ini dulu, kita sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu. Itu yang pertama. Jadi selama ini kan yang saya lihat itu kamu memaksa Tuhan kepercayaanmu itu dalam iman kami. Ya nggak nyambung dong. Sama seperti kamu lihat cicak. Kamu lihat cicak terbalik, tapi cicak lihat kamu terbalik. Sama-sama nggak ada persepsi yang benar itu, karena memandang menurut. Jadi Tuhanmu cicak. Nah itu. Kita bahas Tuhan bukan cicak. Iya, itu kan supaya kamu tuh paham begitu. Karena saya nggak paham Begini, berapa lama. Simpel ya. Begini, saya ulangi sekali lagi ITG, saya harap Anda ini, oke. Paulus dalam Roma mengatakan Yesus Tuhan. Barang siapa yang percaya Yesus dengan mulutnya sebagai Tuhan, maka dia akan selamat, betul? Betul. Oke. Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul? Betul. Nah, ada berapa Tuhan ini? Tuhan di dalam Alkitab itu tidak ada banyak, hanya satu saja, karena tidak ada di. Yang mana? Oke. Satu yang mana? Yang menurut Paulus apa menurut Yesus di Matius 11:25? Dua-duanya betul, karena tadi bilang satu, sekarang dua. Oh iya. Dengar dulu. Tuhan, ya ini edukasi ya. Tuhan atau Allah yang disembah oleh orang Kristen itu bukan satu pribadi. Jelas. Oke, Yohanes 14 yang kamu buka tadi ayat kamu ya. Saya bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jelas di situ ada dua entitas yang berbeda.
Jadi dari Oke, yang mana rumusnya- Tuhan? Dari mana Yang mana Tuhan? rumusnya ada Tuhan satu? Yang mana Tuhan? Nggak, sabar dulu. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen itu bukan satu pribadi. Kalau kamu paksakan Tuhan satu pribadi, ya kamu paksakan Tuhanmu dalam iman kami dong. Susah kalau begitu. Kan nggak sama Tuhan kita. Saya tanya, Tuhan kita sama nggak? Saya tanya dulu. Tuhan kita sama tidak? Tuhan yang kamu sembah dengan Tuhan yang kita sembah sama nggak? Jawab dulu. Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang Yesus sembah. Sabar, bukan yang Yesus sembah, yang saya sembah. Oh tidak, salah. Kamu Jangan menyembah ngomong Yesus. patungmu. Yesus. Oke, siap. Diam ya. Ngapain kita bawa orang Diam. yang sudah tidak ada di dunia ini? Oke, diam. Kita ngomong yang sekarang Sabar, ini. diam dulu. Diam dulu, gantian. Ya. Janganlah gelisah hatimu, Iya. percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa? ITG di situ ada berapa yang harus kita percaya? Jelas ada dua di situ. Oke, diam. Jelas ada dua. Diam. Jelas ada dua. Ya. Yang mana Tuhan? Allah, yaitu dirujuk kepada Bapa adalah Tuhan. Yesus juga adalah Tuhan. Karena Tuhan itu Berarti gelar. Tuhanmu dua? Tuhan satu, karena Tuhan itu kan gelar. Pribadinya yang dari Babi satu. juga ini orang ini. Gimana? Saya ulangi sekali lagi. Sabar, kamu saya nggak ulangi bisa sekali paksa lagi. bukan Sabar. satu Saya pribadi. ulangi. Tuhan Iya, saya ulangi dalam sekali lagi Tuhan pelan-pelan. Tuhan tidak satu pribadi. Sabar. Iya, sabar. Dulu, karena kamu paksa terus ini. Kalau kamu paksa terus, bah, ngapain juga kita diskusi? Kita kan Tuhan kita sama atau enggak sih? Tuhan kita nih beda atau sama? Saya tanya dulu. Tuhan saya sama dengan Tuhan yang disembah Yesus. Siapa Tuhan yang disembah Yesus? Bapa yang di sorga. Oke, Bapa yang di sorga. Terus dia mengatakan bahwa dia juga adalah Tuhan, dia adalah Allah, gimana? Berarti ada berapa? Enggak, sabar dulu, jangan ngomong berapa dulu. Dulu. Dengar dulu lah. Hmm, Baik-baiklah, kita butuh jujur loh. Tuhan Kita butuh kita itu kejujuran. sama atau tidak? Jawab dulu. Oke, baik. Kita sabar. Kita butuh kejujuran di sini, Saya ITG. sudah Sabar jujur. dulu. Yohanes 14 ayat 1 itu menunjukkan bahwa Tuhan Iya, atau sabar Allah yang disembah dulu, itu tidak satu pribadi. sabar. Ada dua entitas yang berbeda. S-asa, B-aba, tambah R. Sabar dulu. Yohanes 14 nomor 1. Iya. Pelan-pelan nih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa? yang harus kita percaya? Saya sudah jawab tadi. Sekarang saya bertanya sama kamu. Ada berapa itu? Ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua pribadi di situ. Ada dua. Yang mana Tuhan? Di situ tidak ada dibilang ada dua Tuhan. Di situ dua pribadi, dua entitas di situ.